Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama saya dan juga narasumber yang sangat luar biasa. Pak Hendy masih semangat ya Pak? Masih, wajib semangat. Tadi masih ada PR yang belum dijawab Pak pertanyaannya. Apa itu? Strategi wisata yang berada di lahan perhutani dan juga taman nasional seperti Pantai Pampuma dan juga Bandialit. Langkah apa yang akan diambil oleh Pemkab Jember Pak Hendy? Saya 2 bulan yang lalu kami sudah membuat MOU dengan perhutani. Dengan kehutanan di Jakarta. Jakarta saya sudah membuat MOU dan kemarin ditandatangani di Jember 2 bulan yang lalu. Jadi salah satu MOU itu kerjasama dengan seluruh lahan-lahan milik perhutani, yang Dinas Kehutanan juga, BKSDM juga tempatnya di taman-taman nasional seperti di Meru Betiri. Kami sudah tanda tangan semua di situ, tinggal PKS-nya, perjanjian kerjasama. Nah, salah satu perjanjian kerjasama nanti itu yang terkait dengan Watulo dan Papuma di situ. Di situ memang masih kita lagi bernego tentang bagaimana harga tiketing. Kalau sebenarnya saya berharap itu tadi yang saya sampaikan, saya mau gratis saja, gitu. Gratis saja nggak apa-apa lah, gitu ya. Karena nggak ada lagi sekarang yang namanya ini seperti kita di Bali kan nggak ada yang bayar, semua masuk saja gitu, masuk aja itu. Tapi yang paling penting setiap wisatawan datang itu kita harus punya program, mereka harus makan di sana. Ya apa caranya bisa makan? Bukan harus makan, nggak mungkin begitu kan. Tapi bagaimana itu makan bisa menarik, bersih, murah, bisa terjangkau, dan pulang bawa oleh-oleh, harus bawa oleh-oleh. Bagaimana caranya? Nah itu tanggung jawab kita ini, bukan memaksakan kehendak ini beli ini syarat, enggak. Tapi secara alami mereka kalau datang ke sana harus beli ini, harus datang satu tempat ini harus beli ini, gitu Mbak. Kalau enggak seperti itu, kita untuk biaya perawatan di situ, maintenance, kita perlu biaya untuk safety ya, untuk keamanan dan kebersihan di situ, perlu ada anggaran yang kita berikan di sana. Nah, namun kalau seandainya yang ada fasilitas yang ada di setiap pariwisata itu tidak memenuhi, justru kembali lagi ke tiketing lagi. Dengan tiketing itu mereka bisa untuk maintenance. Nah ini mau saya hilangkan barrier ini. Nah sekarang untuk dengan pihak ketiga, pihak perhutani, itu kita sedang membahas itu. Dan kami sendiri di tempat-tempat lahan-lahan milik perhutani, milik kehutanan, itu yang kami perbaiki jalannya seperti Meru Betiri, Mbak. Saya akan perbaiki jalannya itu. Kalau nggak salah itu habis sekitar anggaran 14,5 miliar itu. Seluruh jalan, nanti kalau Mbak Prima ke Meru Betiri, pakai motor aja berani sudah. Jalannya bagus sekali nanti. Dan ini masuk kerjaan multi-years tahun ini. Itu sampai ke pantai. Jalan sampai ke pantai, yang selama ini Meru Betiri belum diapa-apakan mulai zaman Belanda dulu sampai hari ini. Nah, sekarang akan kita perbaiki Meru Betiri, masuk dalam multi-years, insya Allah di tahun depan bulan Mei, insya Allah ya, itu sudah selesai sampai ke bibir pantai di situ, Mbak. Salah satunya. Nah, ini tanah perhutani, Mbak, tanah perhutani, dan itu harus ada kerjasama. Karena aset Pemkab masuk di lahannya perhutani, jadi ada pembagian aset nanti. Pencatatan aset dari pemerintah, karena uang itu anggaran pakai APBD, begitu. Ya, nampaknya langkah dan juga strategi yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Jember ini sangat luar biasa ya Pak Hendy, bukan hanya menggratiskan tiket, kemudian ada pula infrastruktur perbaikannya. Nah ini pertanyaannya, kapan kira-kira masyarakat Jember bisa menikmati kue dari pemerintah Kabupaten Jember itu Pak Hendy? Tunggu 1-2 bulan lagi. 1-2 bulan Kami lagi. akan umumkan secara resmi ini digratiskan atau tidak, ya, atau diturunkan nilainya supaya terjangkau. Jangan sampai orang berpikir, ayo kita sekarang rekreasi, tapi tiketnya kok mahal. Nah, kalimat mahal itu mau saya hilangkan. Kalau bisa itu murah, semurah mungkin. Kalau bisa nggak usah bayar. Kalau bisa ya. Kalau bisa nggak usah bayar. Dan saya meyakini itu bisa. Bisa. Kenapa enggak ya? Kenapa enggak? Toh tiket enggak terlalu nendang kok nilainya kan, gitu ya. Gitu. Karena dari situ nanti muncul perputaran ekonomi yang ada di Jember 2,5 juta Mbak Prima. Kalau itu masuk ke seluruh tiap tempat wisata kita, berapa uang berputar? Bukan hanya di tempat wisata, tapi antara rumah yang masyarakat Jember yang mau berangkat, pasti dia akan memakai kendaraan. Kendaraan itu pakai kendaraan wisata kita. Kan kita punya kendaraan wisata Lin Kuning dibuat wisata. Betul. Itu.
sekarang ini sudah bisa kita jangkau seperti itu. Nanti kami juga akan menggratiskan bis-bis wisata kita, bis-bis di sub nanti. Dan saat ini ya kami umumkan sekalian, kami sampaikan, sekarang kami sedang mengirim surat ke Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan untuk meminta bis bekasnya PON, ya bekasnya PON itu kami minta bis itu untuk di Jember untuk bisa dibuat gratis semua di tempat-tempat ini yang perlu bis. Wow. Gitu. Mudah-mudahan dapat. Amin. Kami minta 30 bis. Ya. Gitu. Pak, itu tadi strategi dan juga kolaborasi yang Ya. diambil oleh pemerintah Kabupaten Jember yang bekerja sama dengan pihak perhutani dan juga Taman Nasional ya Pak ya. Ya, betul. Lalu bagaimana halnya strategi yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Jember yang dalam hal ini mempunyai atau wewenang dalam hal pariwisata yang dimiliki seperti halnya Rembangan Pak Hendy? Ya, saya membuka peluang untuk semua investor kalau memang mau bekerja sama. Dan Rembangan sangat menyedihkan, memang terus terang sangat menyedihkan. Sudah bertahun-tahun masih tetap seperti itu. Kami akan melakukan perbaikan-perbaikan yang signifikan. Dan namun demikian kembali ke keterbatasan anggaran. Jangan sampai para wisatawan yang datang ke Rembangan menjadi kecewa. Kalau saya seperti saat ini kayaknya masih belum menarik Rembangan itu. Ya, namun demikian yakinlah 1-2 bulan ke depan Rembangan akan berubah dan akan menjadi tempat yang sangat cukup lumayan untuk mumpuni. Mari datang ke Rembangan. Sebagai untuk cinta ke Rembangan, Mbak, kami mengajak serta teman-teman OPD apabila mau meeting, rapat, masyarakat sekitar rapat di Rembangan, meeting di Rembangan. Kami sudah seperti itu. Kami akan berusaha keras memutar duit yang ada di Jember ini sekencang mungkin agar tercipta nanti kualitas yang bagus, ya, mutu yang bagus, dan itu akan menggerakkan perekonomian yang cepat. Ya, jadi beberapa tempat di lokasi-lokasi lain yang milik Pemkab Jember ini masih bisa untuk dikerjasamakan. Kami membuka peluang itu. Ya, kira-kira apa sih Pak yang akan diperbaiki di Rembangan itu Pak Hendy? Rembangan bisa untuk sinergi kegiatan seperti outbound, ya, malam hari untuk kita pesta lampu di malam hari karena tempatnya di puncak dan cukup strategis, dan tempat makannya juga enak di situ, dan di situ juga ada tempat tidurnya Presiden pertama Republik Indonesia, Pak Karno juga ada di situ. Tempat-tempat yang menarik di situ, Mbak. Dan ada kolam renangnya juga di situ, ada tanaman-tanaman kita yang punya andalan. Jember, tanah buah naga yang pertama kali di Indonesia adalah di lokasi di Rembangan itu, salah satunya. Baik, Pak Hendy, prioritas tempat wisata milik pemerintah yang akan dikembangkan ini apa dan juga kenapa? Apakah akan melibatkan investor dan sudah adakah investor yang sudah bergabung bersama pemerintah Kabupaten Jember? Jawabannya setelah jeda pariwara berikut. Pemirsa jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan segera kembali.